Ya, sebenarnya saya pendeta, tapi saya masih sembunyikan saya itu dari denominasi gereja apa. Karena organisasi saya ini sedang berupaya pengen memecat saya. Ya nanti kalau saya sudah dipecat, baru saya kasih tahu saya dari organisasi gereja apa, dan kalau perlu saya bacakan pemecatannya. Karena saya dibilang ajaran saya merugikan denominasi saya, terutama video saya yang berjudul Back to Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Kesempatan kali ini kita akan tampilkan curhat dari seorang pendeta, yang mana pendeta ini mau dipecat oleh denominasinya karena ajarannya dianggap merugikan denominasi tersebut, karena pendeta ini telah mengajak jemaatnya untuk kembali ke Bible. Teman-teman, selama ini banyak yang tanya saya ini sebenarnya siapa. Nah, saya kasih tahu aja, sebenarnya saya pendeta, tapi saya masih sembunyikan saya itu dari denominasi gereja apa. Karena organisasi saya ini sedang berupaya pengen memecat saya. Ya nanti kalau saya sudah dipecat, baru saya kasih tahu saya dari organisasi gereja apa, dan kalau perlu saya bacakan pemecatannya. Karena saya dibilang ajaran saya merugikan denominasi saya, terutama video saya yang berjudul Back to Bible. Lah, saya kan bicara Back to Bible, ngajak gereja untuk bisa kembali ke Alkitab, ngajak kembali ke Alkitab loh. Kok disalahkan? Katanya karena saya menyinggung mereka, karena saya bilang ritual-ritual yang ada di dalam gereja kebanyakan itu tidak berdasarkan Alkitab. Nah, sekarang tinggal tunjukkan saja buktinya, apakah saya benar atau saya salah. Kan saya bilang tidak ada dasar Alkitabnya. Jadi kalau memangnya organisasi atau gereja punya ayatnya, ya kasih tahu saya supaya saya bisa belajar. Ya, kalau saya bisa belajar, saya bisa lebih baik juga, saya senang. Siapa tahu saya nggak tahu. Jadi tunjukkan saja ayatnya. Ya, kalau saya salah ya saya minta maaf lah. Tapi tunjukin dulu ayatnya ada apa enggak. Gitu. Bahkan saya juga bilang kalau mau pecat saja. Tapi tunjukkan kesalahan saya apa. Apakah tafsiran saya salah? Kalau tafsiran saya salah, tunjukkan salahnya di mana. Dan saya minta organisasi juga tunjukkan yang benar itu mana, seperti apa. Sekali lagi, siapa tahu saya bisa belajar kan. Simple. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kalau surat pemecatan itu sudah ada, ya, saya tunjukkan identitas saya dari gereja mana, dan saya akan bacakan dakwaannya apa sehingga saya dipecat. Pendeta garis lurus ngomong jujur tentang Bibelnya dan mengajarkan kepada jemaatnya agar kembali kepada Bible, back to Bible. Tetapi justru ajaran itu dianggap merugikan denominasinya, sehingga pendeta ini terancam akan dipecat oleh denominasi tersebut. Pendeta ini sudah mengatakan, kalau saya salah maka tunjukkan yang benar, maka saya akan meminta maaf dan bisa belajar dari situ. Nah teman-teman, apakah imbas daripada apa yang disampaikan oleh pendeta jujur, pendeta garis lurus ini, bagaimanakah pengaruhnya terhadap jemaat gereja? Maka imbasnya akan terjadi dua golongan di dalam jemaat gereja tersebut, ya, yaitu golongan yang tetap imani saja apa kata pendeta, dan golongan yang kritis itu akan mengimani dan akan bersedia
kembali kepada ajaran Bible, yaitu back to Bible seperti yang disampaikan oleh pendeta yang akan dipecat ini. Nah teman-teman, mari kita simak video yang manakah yang dianggap merugikan denominasi dan lalu membuat pendeta ini terancam dipecat, yaitu video back to Bible berikut ini. Tragis nggak teman-teman? Ternyata hampir semua ritual yang diadakan di gereja saat ini itu tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan firman Tuhan. Contoh saja ibadah hari Minggu, perayaan Natal, itu nggak ada dasar firmannya. Terus perayaan-perayaan seperti Paskah, hari Pentakosta, yang dirayakan oleh gereja itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sudah polanya nggak cocok, waktunya tidak sesuai. Karena di Alkitab itu jelas hari raya itu diatur di dalam Alkitab. Bagaimana caranya, apa tujuannya, dan kemudian juga waktu-waktunya itu ditetapkan. Tetapi gereja pakai caranya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Dan tragisnya itu doktor-doktor teologi itu, kalau ditanya apa alasannya kok nggak pakai ayat-ayat Alkitab, tragis loh. Jawabannya apa? Katanya kalau pakai dasar Alkitab, dasar firman Tuhan, itu legalistik. Dan sesuatu yang legalistik itu bertentangan dengan anugerah. Parah nggak tuh? Nah teman-teman, itulah penggalan video yang berjudul Back to Bible, yang mana video itu sudah diunggah beberapa waktu yang lalu oleh pendeta ini ya. Di situ pendeta mengatakan kalau sebenarnya ritual-ritual peribadatan di gereja itu tidak ada dalil ataupun tidak ada dasarnya yang tertulis di dalam Bible. Seperti halnya ibadah Minggu, seperti halnya juga Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Tidak ada dasar ataupun dalil yang tertulis di dalam Bible. Nah, karena video itu dianggap merugikan denominasinya, maka pendeta terancam akan dipecat. Nah, ternyata teman-teman ya, memang betul apa yang dikatakan oleh pendeta tersebut. Ritual peribadatan umat Kristen yang selama ini dilakukan, semisal beribadah Minggu di gereja, itu memang tidak ada dasar atau dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru dalilnya ketika Yesus bersujud menyembah hanya kepada Allah, itulah yang tertulis di dalam Bible. Tetapi justru ritual peribadatan seperti itu diingkari dan tidak diamalkan oleh umat Kristen, seperti yang tertulis di dalam Matius 26 nomor 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Selanjutnya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah zaman ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ada lagi di dalam Markus 14 nomor 33, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. 14 nomor 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Nah teman-teman, dari kedua ayat tersebut maka bisa disimpulkan Yesus sujud kepada Allah sebagaimana orang Islam sujud. Tidak ada tata cara ibadah dengan sujud muka ke tanah kecuali yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa umat Kristen justru menghina sujud? Ada pendeta ataupun misionaris ataupun umat Kristen yang mengatakan umat Islam sujud dikatakan nungging, padahal Yesus pun juga bersujud. Bibir mereka memuji Yesus tetapi hatinya jauh dari Yesus. Matius 15 nomor 8, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. 15 nomor 9, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Teman-teman, Yesus menyembah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Setiap yang berdoa kepada Allah berarti bukan Allah, dan itu jelas bukan Tuhan.
Nah, teman-teman, kalau sampai pendeta ini mengajarkan tentang ayat di mana Yesus bersujud ketika menyembah Allah, dikhawatirkan maka akan semakin banyak jemaat gereja yang keluar dari kandang, lompat pagar, dan mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Makanya ajaran dari pendeta ini dianggap merugikan denominasi, sehingga membuat pendeta ini terancam akan dipecat. Nah, teman-teman, kita tunggu video berikutnya, video pemecatan dari pendeta ini, dan akan kita ketahui denominasi apa yang memecat pendeta ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.